di sini saya akan menjelaskan tentang kanker kandung kemih. Kanker kandung kemih atau kanker buli berasal dari dalam organ kandung kemih. Organ ini tergolong dalam sistem genitourinary, merupakan organ berongga yang terletak di bagian bawah panggul, berfungsi sebagai tempat penampungan urin. Gejala yang muncul pada kanker kandung kemih adalah buang air kecil, darah, tidak nyeri, dan intermiten. Pada fase awal, seringkali gejala yang ditimbul tidak khas dan menyerupai penyakit urologi lain seperti batu pada saluran kemih dan infeksi saluran kemih. Bagaimana kanker kandung kemih dapat menyebar? Kanker kandung kemih dapat menyebar melalui kelenjar getah bening dan aliran darah. Penyebaran secara lokal dapat terjadi pada struktur-struktur yang berdekatan dengan kandung kemih seperti ureter, uretra, prostat, vagina, dan ke area panggul. Sedangkan penyebaran jauh dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya seperti perut, paru, hati, hingga tulang. Jenis diantaranya ada karsinoma urotelia atau karsinoma sel transisi, karsinoma sel squamosa, adenokarsinoma, sarkoma, dan karsinoma sel kecil. Adapun penjelasan dari beberapa jenis kanker, karsinoma urotelia atau karsinoma sel transisi, jenis kanker ini bekerja menyerang sel urotelia yang melapisi seluruh lapisan kemih dan paling umum terjadi. Karsinoma sel squamosa. Kanker ini sering dikaitkan dengan iritasi kronis pada kandungan kemih. Penyebabnya sendiri cukup banyak faktor. Salah satunya infeksi karena penggunaan kateter urin jangka panjang. Adenokarsinoma. Sel kanker ini dimulai pada sel yang membentuk kelenjar lalu mengkresi lendir di kandung kemih. Jenis kanker adenokarsinoma lebih jarang terjadi. Sarkoma, jenis kanker ini pertama kali dimulai dari sel otot dan masih sangat jarang terjadi. Dan yang terakhir ada karsinoma sel kecil. Sel kanker ini muncul pada sel neoendokrin dan dapat tumbuh serta berkembang dengan cepat. Penyebab kanker kandung kemih. Kanker kandung kemih disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada sel-sel di dalam kandung kemih. Mutasi menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak terkendali dan membentuk sel kanker yang dapat menyebar metastatis ke organ tubuh lainnya. Belum diketahui apa yang menyebabkan sel-sel tersebut bermutasi menjadi sel kanker. Namun, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terkena kanker kandung kemih, yaitu 1. Berjenis kelamin laki-laki. 2. Memiliki usia yang di atas 55 tahun. 3. Memiliki kebiasaan merokok. 4. Memiliki riwayat kanker pada diri sendiri maupun keluarga. 5. Terpapar bahan kimia. 6. Pernah menjalani radioterapi untuk mengatasi kanker di dekat kandung kemih seperti kanker usus. 7. Pernah menjalani kemoterapi dengan obat cisplatin. Berikut adalah gejala kanker kandung kemih. Gejala yang paling sering muncul pada penderita kanker kandung kemih adalah adanya darah di dalam urin atau hematuria, sehingga warna urin berubah menjadi warna kemerahan atau kecoklatan. Gejala lain yang dapat dialami oleh penderita kanker kandung kemih adalah yang pertama, sering buang air kecil pada malam hari. Yang kedua, frekuensi buang air kecil meningkat. Yang ketiga, sulit menahan buang air kecil atau inkontinensia urin. Yang keempat, nyeri atau sensasi terbakar pada saat buang air kecil. Dan yang kelima, sering ingin buang air kecil secara tiba-tiba. Jika kanker kandung kemih terus berkembang dan menyebar ke bagian tubuh lain, gejala yang muncul dapat makin beragam. Di antaranya ada yang pertama ada nyeri panggul, yang kedua tubuh lebih mudah lelah, yang ketiga hilangnya nafsu makan, yang keempat berat badan menjadi turun, yang kelima terjadinya pembengkakan pada tungkai, dan yang terakhir adalah nyeri tulang. Kanker kandung kemih dibagi menjadi 5, dari stadium 0 sampai stadium 4. Berikut ini adalah penjelasannya. Stadium 0, kanker belum menyebar melewati lapisan kandung kemih.
Stadium 1. Kanker telah melewati lapisan kandung kemih, tetapi belum mencapai lapisan otot di kandung kemih. Stadium 2. Kanker telah menyebar hingga ke lapisan otot di kandung kemih. Stadium 3. Kanker telah menyebar ke jaringan di sekitar kandung kemih. Stadium 4. Kanker telah menyebar ke organ lain di sekitar kandung kemih, seperti kelenjar, getah bening, tulang, hati, dan paru-paru. Pencegahan kanker kandung kemih, yaitu hentikan kebiasaan merokok dan jauhi paparan asap rokok. Kedua, hindari paparan kimia, yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri dan mengikuti prosedur keselamatan di lingkungan kerja. Yang ketiga, hindari minum dan mandi dengan air sungai atau danau untuk menghindari sistosomiasis yang dapat berkembang. Yang keempat, cukupi kebutuhan minum air.